Seorang pemuda ternyata tidur dengan ibu mertuanya yang mabuk. Namun, ibu mertuanya sama sekali tidak menyadari semua ini. Keesokan paginya, ketika dia turun tangga, dia melihat pemuda yang merupakan pelayan. Ternyata duduk dengan santainya di depan meja makan sarapannya sendiri. Dia segera memarahi pemuda itu karena tidak mengerti aturan. Namun, pemuda itu dengan tenang mengeluarkan foto yang diambil semalam, dan meminta kompensasi sebesar 5 juta kepada Nyonya Liu. Kamu juga tidak ingin foto-fotomu bocor. Nyonya Liu di jalan juga dianggap sebagai sosok yang cukup terkenal. 5 juta baginya hanyalah sebutir pasir di lautan. Namun, dia tidak akan membiarkan pemuda ini mengambil keuntungan dengan mudah. Dengan satu perintah darinya, seorang pengawal tiba-tiba muncul, menekannya ke meja, kemudian membawanya ke ruang interogasi bawah tanah keluarga Liu. Tidak lama kemudian, pemuda itu sudah dipukuli hingga tidak bisa dikenali. Namun dia lebih memilih mati daripada menyerahkan foto itu. Hanya karena pemuda itu adalah seorang reinkarnasi yang datang untuk membalas dendam. Kehidupan sebelumnya, putra keluarga Liu tidak hanya memaksa adik perempuan pemuda itu untuk menjadi selir, tetapi juga dengan kejam menabrak kakeknya hingga mati. Dendam yang dalam ini membuat pemuda itu melupakan rasa sakit di tubuhnya. Setelah para pengawal lelah, pemuda itu malah tersenyum dan bertanya kepada Nyonya Liu, "Sekarang jam berapa?" Wanita itu mengira pemuda itu sudah dipaksa untuk mengaku. Lalu dia memberitahunya bahwa sekarang pukul 8 tepat. Namun pemuda itu hanya tersenyum sinis dan berkata bahwa pertunjukan baru saja dimulai. "Pak Liu dalam masalah. Semua situs besar sedang menyebarkan fotomu. Chen Fan, Anda sangat berani." Untungnya foto ini telah diblur. Selama saya tidak mengaku, tidak ada yang bisa menganggap itu benar-benar saya. Tetapi ini juga membuktikan satu hal. Di tanganmu benar-benar ada fotoku. Ye Ying menghubungi berbagai situs untuk menghapus postingan. Bawahan Tuan Liu sudah mengatur orang-orangnya. Namun, katakanlah ada beberapa situs kecil dan beberapa situs luar negeri. Dalam waktu singkat tidak bisa dihapus sepenuhnya. Tapi, Bapak Liu, Anda tenang saja. Beri aku waktu. Saya pasti akan menghapusnya sepenuhnya. Bapak Liu benar-benar memiliki kekuasaan yang besar. Namun, karena saya bisa merilis yang pertama, saya akan mempostingnya untuk kedua kalinya. Saya tidak tahu apakah yang berikutnya akan disensor. Berani? Biarkan aku pergi. Apakah kamu benar-benar mencari tiga? Lepaskan dia. Tadi kamu memukul saya 103 kali. Apakah kamu berani memukul saya? Ah, bisa memukul. Hanya seekor tikus dari keluarga Liu. Tuan tidak berbicara. Apakah kamu berani membalas? Hahaha. Ah. Kemudian pemuda itu meminta 5 juta sebagai ganti rugi kepada wanita itu. Wanita yang telah melihat betapa hebatnya pemuda itu, dengan murah hati memberinya 10 juta. Dan berkata selama dia bisa menghapus semua foto dan video, dia juga akan memberinya tambahan 50 juta. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir tentang makan dan minum seumur hidup. Namun, pemuda itu langsung menolak syaratnya. Apakah kamu pikir saya masih Chen Fan yang dulu? Dia, bagaimana dia berani? Orang yang bahkan tidak berani melihat saya sebelumnya, ternyata begitu berani. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tidak begitu istimewa. Sebenarnya aku sudah menghapus semua foto itu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Benar. Apa tujuanmu? Tujuan video itu nanti. Ingat untuk mematikan suara. Ah, biarkan aku melihat berapa banyak yang masih dia sembunyikan. Pemuda itu setelah mendapatkan uang, segera meningkatkan kekuatannya, berencana untuk memulai jalan balas dendam. Dia teringat kehidupan sebelumnya. Ada seorang wanita yang menguasai dunia karena memegang pedang ilahi. Dan sekarang pedang ilahi itu belum terbangun. Jadi dia segera mencari wanita itu. Namun dia bertemu dengannya.
Itu adalah ayah yang berjudi seolah hidupnya bergantung padanya meminta uang. Pemuda itu segera mengeluarkan 1 juta untuk membantu wanita itu terlepas dari ayahnya. Sebagai ucapan terima kasih kepada pemuda itu, wanita itu berkata ingin menyerahkan dirinya. Namun pemuda itu menolak. Dia berkata, asalkan memberikan pedang kecil yang dia kenakan. Sebagai ucapan terima kasih untuk dirinya sendiri sudah cukup. Wanita itu tanpa ragu setuju. Dan secara sukarela menawarkan diri untuk menemani pemuda itu sebagai seorang pendekar. Dan pemuda itu setelah mengaktifkan pedang suci, dia segera memulai perjalanan untuk mencari adiknya. Tanpa disadari, saat ini, adiknya sedang diancam oleh Tuan Muda Liu. Bisa menjadi selir ke-13 saya, Liu Zihao. Itu adalah kehormatan bagimu. Tuan Liu, hari ini saya menikah. Jangan biarkan kakakku datang, ya. Tak berharga. Saya hanya menabrak kakakmu. Kakakmu yang tidak berguna itu berani memukul saya. Saya tidak akan memanggilnya untuk melihatmu menikah dengan saya. Bagaimana saya bisa membalasnya? Tenang saja. Saya sudah mengirim pesan kepada kakakmu menggunakan ponselmu. Dia pasti akan datang malam ini. Tuan Liu, kakakku. Dia hanya tidak berpikir jernih untuk sesaat. Tolong, biarkan dia pergi. Apakah kamu punya hak untuk berbicara? Aku beritahu kamu, saudaramu, dan makhluk abadi tua itu adalah bawahan keluarga Liu kami. Saya bisa menyukainya. Itu adalah hakmu selama 3 kehidupan. Tuan Liu, saya mohon padamu. Aku beritahu kamu, hari ini adalah pesta pernikahan selir saya. Jika kamu membiarkanku meninggalkanmu, saya curiga bahwa kakakmu yang tidak berguna itu harus dihapus. Saya tidak mau. Kalau begitu, silakan ganti. Saya ganti. Lihat betapa cantiknya gaun pengantin ini. Saya akan membuat kakakmu melihatmu mengenakan gaun itu saat masuk ke kamar pengantin. Saya akan mematahkan anggota tubuhnya satu persatu. Betapa indahnya. Liu Shao, saya ingin berdandan. Baik, saya sudah tidak sabar. Kak, jangan sekali-kali datang. Jangan sekali-kali datang ke lokasi pernikahan. Apakah kamu berani memberitahu? Saya tidak melakukannya. Tanpa kamu, saya buta. Saya mohon padamu. Saya mohon, tolong biarkan kakakku. Saya bisa melakukan apa saja. Apakah kamu berani menghina saya? Seseorang datang. Tuan, ganti dia dengan gaun resmi. Untuk menghadiri pesta pernikahan. Ingat untuk menutupnya dengan selimut tebal. Potong dia. Saya akan memberinya kejutan besar. Nyonya Qian, itu sendiri. Sekarang bagaimana keadaannya? Hai Wang Po, kenapa kamu baru datang? Seandainya bukan karena kamu mengkhianatiku, saya akan menjadi hantu milikmu. Wang tidak akan minum terlalu banyak, jadi tidak akan berbahaya bagi bocah itu. Apalagi tidak akan ada penghinaan seperti kemarin. Perusahaan ada sedikit urusan. Haha, baiklah. Kakak Wang, semua orang sudah berkumpul. Kalau begitu, mari kita mulai. Benar-benar menganggap tempat ini seperti rumah sendiri. Chen Fan, meskipun kamu adalah kakak Chen Nuan, tapi kamu juga seorang pelayan. Hari ini anakku mengambil selir. Apakah kamu bisa melakukan posisi ini? Kamu hanyalah menantu dari keluarga Liu. Apa hakmu untuk berbicara? Chen Fan, katakan satu kata lagi. Aku bilang kamu hanyalah sampah dari keluarga Liu. Apa bedanya dengan pelayan? Apa hakmu untuk menghakimiku? Mencari mati, berani memukulku, tanpa istri kamu yang berbicara. Apakah kamu punya keberanian itu? Orang tidak berguna, istrimu tidak mau membela aku. Siapa orang ini? Berani berbicara seperti ini kepada menantu keluarga Liu. Sepertinya dia adalah seorang pelayan dari keluarga Liu. Sepertinya dia juga adalah kakak pengantin. Istriku bisa membela seorang pelayan. Tinggal kembali. Diam. Istri keluar untuk menyambut tamu. Tapi kamu tidak mendengarnya.
Kak Wang, saya tidak terlalu puas dengan hidangan di meja ini, ganti meja lain. Baiklah, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Anakmu menikahi adikku. Sebagai kakak, apakah saya tidak bisa datang? Hari ini banyak tamu terhormat. Saya tidak ingin mengurus rumah tangga, tapi saya sarankan kamu tidak berlebihan. Jika tidak, itu akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Berlebihan? Nyonya, apakah saya berlebihan? Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Selamat datang semua untuk menghadiri malam pengambilan istri kedua saya, Liu Zihao. Pesta, nikmati, pesta. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Selamat, selamat. Selamat, pergi untuk memeriksa. Hadiah dari keluarga kaya Li, 1 kotak emas dan perhiasan. Hadiah dari keluarga kaya Zhou, sepasang gelang giok hijau kerajaan. Hadiah dari keluarga Tang, sebuah rumah mewah. Baik, baik, baik. Saya, Chen Fan, sangat puas. Silakan pergi. Chen Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Liu kalian menikahi adik perempuanku. Sampai sekarang aku belum menerima mahar apapun. Sekarang bolehkah aku menerima sedikit hadiah? Aku Gao Gao nih, kamu hanyalah bawahan keluarga Liu kami. Aku bisa menikahi adik perempuanku. Itu adalah keberuntungan besar bagi keluargamu. Apakah kamu perlu aku ajari bagaimana menjadi anjing? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Kenapa kamu berbicara seperti ini padaku? Apa yang terjadi dengan Chu Fan? Kamu marah padaku? Dia langsung ketakutan dan bergetar. Kenapa hari ini terasa berbeda? Nak, apakah tanganmu mati rasa karena aku memukulmu semalam? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Sekarang juga, berlututlah di depanku. Belajarlah menggonggong seperti anjing. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Dengan posisimu, kamu tidak layak berbicara denganku. Bahkan ibumu pun tidak punya keberanian itu. Ibu, apakah kamu pikir ibumu masih ada di pihakmu? Sebenarnya, sekarang kamu harus memanggilku ayah. Apakah kamu lupa tentang omongan gila di internet hari ini? Benar, itu seperti yang kamu pikirkan. Baiklah, kita bicarakan tentang Chen Fan nanti. Memang tidak tepat jika kamu tidak memberikan mahar kepada saudara Chen Wan. 3 hadiah ini akan diberikan kepada Chen Fan. Ibu, apakah kamu tidak mendengar saya berbicara? Kamu juga seharusnya cukup. Bagus demi muka ibu saya. 3 hadiah ini akan saya anggap sebagai memberi makan Go. Namun, karena kamu telah menerima hadiah saya, apakah kamu sudah menyiapkan mahar untuk adikmu? Jika tidak, maka saya, Liu Zihao, akan marah. Tentu saja saya sudah menyiapkan mahar. Setiap orang, apakah kalian puas dengan mas kawin yang saya siapkan?